Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Aminatul Fuadah, NIM 2032000190. Saya dari kelas PGMIG. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Berbicara mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini dapat diketahui dari dua segi. Yang pertama yaitu segi teori yang menerangkan, dan yang kedua yaitu dari segi saluran-saluran yang menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Baik, untuk selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari segi teori yang menerangkan. Di sini ada 4 teori yang menerangkan, di antaranya adalah teori Gujarat dari India, teori Arab dari Mekah, teori Persia dari Iran, dan teori Tiongkok dari Cina. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai teori Gujarat atau India. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Horgrunge dan juga diyakini oleh sejarawan Indonesia yaitu Sucipto Wirjo Suprapto. Teori Gujarat ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Awal mulanya, para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak sekali bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan miliknya sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali songo yakni makam dari Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas dari Gujarat seperti makam milik As-Saleh. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teori Arab dari Mekah. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur, T.W. Arnold, dan Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Adapun bukti dari teori Arab ini yaitu dari naskah kuno Cina, yang di dalamnya menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teori Persia dari Iran. Teori ini didukung oleh Husain Jayajaningrat dan Umar Amir Husain. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu dari negara Persia, yaitu sekarang bernama negara Iran. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti Tabot di daerah Bengkulu dan Tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Baik, untuk yang terakhir yaitu teori Tiongkok dari Cina. Teori ini berkembang pada masa dinasti Tang yaitu 618 sampai 905 Masehi. Teori ini dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat pendakwah Muslim di Cina. Teori ini menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu berasal dari Cina dan diyakini bersamaan dengan banyaknya masuknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Tiongkok
Ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Baik, pada pembahasan yang kedua ini yaitu mengenai saluran-saluran masuknya agama Islam ke Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat yaitu saluran pendidikan, yang kelima yaitu saluran kesenian, dan yang keenam yaitu saluran politik. Sekian presentasi dari saya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mukhtarul Iqbal dan Isnatul Zulaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtarul Iqbal, NIM 203200209, kelas PGMIG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia. Dalam buku sejarah Indonesia, periode Islam juga dijelaskan media atau saluran-saluran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Di antaranya 1. Perdagangan. Pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Media Islamisasi melalui perdagangan dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. 2. Perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf dan para sufi mengajarkan filosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam ini sudah berlangsung sejak Islam masuk ke Nusantara. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak yang telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilaksanakan secara informal, tetapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat tertentu. Secara umum, model pendidikan pada masa itu ada dua, yakni pendidikan langgar dan pendidikan pesantren. Kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sebagai besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik,
kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia, yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Meski begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak abad ke-6 Masehi dan terus berkembang. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Berikut adalah daftar singkat kerajaan Islam di Indonesia dari awal hingga yang terakhir. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab Malikul Saleh pada tahun 1267. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini berada pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemimpinnya, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis pada tahun 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika berita runtuhnya kerajaan tersebut menyebar, beberapa daerah yang berada di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Demak salah satunya. Pada tahun 1518, kerajaan Demak pun didirikan oleh Raden Patah, putra Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit. Berkat dukungan dari para wali Songo, kerajaan Demak ini menjadi besar dalam kurun waktu yang singkat. Runtuhnya kerajaan Demak ini terjadi ketika masa pimpinan Trenggana, di mana terjadi perebutan kekuasaan yang memunculkan pemberontakan. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir setelah Jaka Tingkir memindahkan kekuasaan ke Pajang. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayat Shah pada tahun 1514 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Kerajaan ini kemudian mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kemunduran kerajaan Aceh Darussalam ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, serta Bengkulu. Kerajaan Islam Banjar bermula ketika Raden Samudra mendapatkan wasiat dari Raja Negara Daha untuk menggantikan posisinya. Hal tersebut mengancam keselamatannya karena perselisihan mendapatkan jabatan yang membuat Raden Samudra melarikan diri. Pangeran Tumanggung, Raja Negara Daha, selanjutnya melakukan penyerangan ke Banjarmasin. Pangeran Samudra dibantu kerajaan Demak
berhasil menahan serangan tersebut yang kemudian menyebabkan Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaan negeri Daha kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra pun mendirikan kerajaan Banjar yang merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan pada tahun 1520. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Penembahan Senapati pada tahun 1586. Pada awalnya kerajaan ini berada di wilayah teritorial Kerajaan Panjang yang kemudian menundukkan dan menyatukan menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 yang menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Kerajaan Panjang. Pada Laweyan sebagai peninggalan Kerajaan Panjang, presentasi Jaka Tingkir dalam ketentaraan membuat diangkatnya sebagai menantu Trenggana dan menjadi Bupati Panjang bergelar Hadiwijaya. Pada tahun 1547, Sunan Prawoto yang naik tahta tewas dibunuh sepupunya Arya Penangsang yang juga mengincar Jaka Tingkir, namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kaliyamat, Jaka Tingkir bersama pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang kemudian merebut tahta miliknya dan mendirikan Kerajaan Panjang pada tahun 1568. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang paling berpengaruh di Jawa Barat pada tahun ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan ini juga merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri Kerajaan Cirebon dan memimpin sejak abad ke-15. Kerajaan ini didirikan di dalam Agung Wawungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan. Kerajaan Maluku. Dikenal juga sebagai Kesultanan Ternate, Kerajaan Maluku merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang masih ada sampai sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257 dan memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara berkat perdagangan rempah dan kekuatan militernya. Kini tahta kesultanan tengah dijabat oleh Kesultan Saifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Syah yang menjabat sejak tahun 2016 lalu. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, di ujung selatan dan pesisir Semenanjung yang memiliki mayoritas penduduk suku Makassar. Kerajaan Goa ini berdiri ketika agama Islam dibawa oleh seorang ulama bernama Datori Bandang pada tahun 1605. Didirikan oleh Karangtunigalo dengan gelar Sultan Auluddin yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin dan mencapai puncak kejayaan dari perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Buton. Pada tahun 1412 Masehi, Syafid Jamaluddin Al-Kubro diundang oleh Raja Mulai Sagya Igola untuk diajarkan ajaran Islam. Selang 100 tahun, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani berhasil meneruskan ajaran Islam kepada Raja Buton yang ke-6 pada tahun 1538. Semenjak Raja ke-6 memeluk agama Islam, Kerajaan Buton pun berubah bentuk menjadi kesultanan yang dikenal sebagai
Kesultanan Buton. Pada masa Kesultanan Buton, sistem syariat Islam pada masa itu diakui oleh negara kesultanan lain di Nusantara dan dunia, sehingga Sultan Buton dianugerahi gelar Khalifatul Hamis oleh Khalifah Utsmaniyah. Nah, itu di itu dia sejarah singkat dari 10 kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di atas tidak hanya meninggalkan ajaran Islam yang kita ketahui saat ini, tetapi juga meninggalkan banyak bangunan bersejarah yang dapat kita kunjungi. Seperti pada Kerajaan Demak, kamu bisa merasakan dan mengetahui lebih lanjut mengenai sejarahnya dengan berkunjung ke Masjid Agung Demak, yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Zulaikah, NIM 203200181 dari kelas PGMIG. Di sini saya akan menyampaikan bagian dari perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Baik, sudah perkenalan, saya langsung saja mau menjelaskan tentang peradaban Islam dalam masa pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Yang pertama itu ada perkembangan Islam di Indonesia sebelum masa kolonial Belanda. Ada permulaan Islam di Indonesia. Istilah masuknya Islam yang oleh beberapa kalangan terkait disebut Islamisasi. Dan Islamisasi itu ada tahap-tahapnya, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap kedatangan Islam, yang kedua tahap penerimaan Islam, dan ketiga tahap penyebaran Islam lebih lanjut. Dan Islamisasi di Indonesia masuk ada beberapa jalur. Yang pertama ada jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, dan ketiga jalur tasawuf, keempat jalur pendidikan, kelima jalur kesenian, dan keenam ada jalur politik. Mengenai kondisi pendidikan Islam di Indonesia, pada mulanya didasarkan pada sistem kedaerahan dan tidak terkondisioner atau tidak teratur atau terpusat, karena setiap daerah berusaha menjalankan pendidikan di daerahnya sesuai dengan keadaan daerah tersebut atau sesuai dengan kondisi masyarakat setempat tersebut. Keberhasilan dalam penyebaran Islam dan menyusup ke tengah-tengah masyarakat juga belum didukung oleh metode dakwah atau organisasi yang solid. Malahan dakwah itu disiarkan secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, dan supaya tidak dicurigai atau ditantang atau menantang oleh norma-norma yang sudah kuat dipegang oleh masyarakat tersebut. Dalam proses Islamisasi, interaksi antar budaya sehingga corak Islam di beberapa tempat berjalan sesuai dengan tradisi dan budaya setempat tanpa mengurangi nilai Islam yang sesungguhnya. Maksudnya dari setiap daerah kan sudah mempunyai budaya-budaya tersebut. Namun ketika Islam masuk, budaya tersebut dicampurkan oleh ada Islamnya, jadi kebudayaan campur Islam, begitu. Yang kedua, ada masa kejayaan Islam. Periode Kerajaan Demak tahun 1523 Masehi sampai Kerajaan Mataram Sultan Agung tahun 1645 merupakan model pengembangan Islam di Jazirah Arab pasca hijrah. Sistem politik diaktifkan untuk melakukan dakwah Islam secara profesional melalui kegiatan para pengemban, aparat pemerintah, mujahid, termasuk wali di bawah naungan kekuasaan formal Kesultanan Islam. Maksudnya itu, masa kejayaan Islam ini, Islam menerangkan atau berdakwah tidak secara sembunyi-sembunyi lagi, melainkan sudah secara terang-terangan karena sudah ada naungan, maksudnya sudah ada yang mengatur, begitu. Dengan demikian terjadilah perkembangan Islam yang luar biasa, di mana hampir semua penduduk masuk Islam dan dalam waktu yang singkat. Para mujahid memperoleh dukungan penuh baik secara material maupun moral, karena penguasa negara memiliki
persepsi atau keimanan bahwa Islam itu cara pengelola masyarakat yang terbaik maupun penyelamatan masyarakat dari dunia dari orang-orang yang kafir yang serakah. Dan ada beberapa fase. Yang pertama, fase kehadiran para pedagang muslim abad 1 sampai 4 Hijriah. Kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam abad 13 sampai 16 Masehi. Dan ketiga, fase pelembagaan Islam, agama Islam yang berpusat di Pasai, meluas ke Aceh, ke pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik sampai Banjarmasin dan Lombok. Para penyebar Islam dapat menduduki berbagai jabatan dan struktur birokrasi kerajaan, dan di antara mereka ada yang kawin dengan penduduk setempat. Kemudian mereka mendirikan masjid, mengadopsi kebudayaan lokal menjadi bermuatan Islam, mendidik kader ulama, mengislamkan raja dan keluarganya, dan pendekatan-pendekatan sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Yang pertama ada masa kemunduran Islam. Masa penjajahan pada dasarnya adalah masa deislamisasi umat oleh kekuasaan pemerintahan. Pada awalnya penjajah mengenalkan agama mereka, yang dimaksud adalah agama Kristen, dari mulai penjabat Belanda, lalu pada orang Cina yang diimpor ke Belanda ke Jawa, dan mereka membangun loji dan kekuasaan seperti di Batavia. Mereka mendirikan gereja, sekolah dan tempat hiburan untuk sosialisasi agama Kristen. Jadi mereka masuk ke Indonesia itu membawa agama mereka dan mempengaruhi masa kejayaan Islam. Begitu. Penjajah juga mengharuskan kesultanan yang berada di bawah kendali mereka untuk tidak lagi membawa misi dakwah Islam dalam proses pemerintahan. Jadi tidak boleh dakwah lagi secara terang-terangan, begitu. Dan selanjutnya situasi umat Islam pada akhir abad pertengahan baik secara sosial politik maupun secara keagamaan telah mengalami kemunduran. Sosial politik hampir seluruh wilayah yang dikuasai umat Islam satu persatu jatuh ke tangan kaum kolonial dan imperialis barat. Jadi pada masa itu agama Islam sudah mulai bubar atau mundur karena pengaruh besar dari penjajah yang membawa agama non-Islam seperti Kristen. Begitu. Setelah masa kemunduran Islam, ada masa kebangkitan kesadaran nasional. Jadi setelah kemunduran ada lagi masyarakat itu akan bangkit dari kemunduran. Sejak awal abad 20 telah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bangkit dari berbagai gerakan-gerakan. Dan mulai dari pembaruan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusun oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Itu salah satu contohnya. Diketahui bahwa kedatangan Belanda di satu pihak memang telah membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tujuannya semata-mata untuk dapat memberi kemudahan bagi politik kekuasaan dan perdagangannya agar dapat meraup keuntungan tanpa mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari negaranya. Jadi yang dimaksud kayak kerja rodi itu. Begitu. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata bagi kaum terpelajar akan kondisi masyarakat Indonesia yang berada dalam kemiskinan, penindasan, kebodohan, dan keterbelakangan. Keadaan yang disaksikan oleh bangsa Indonesia ini mengunggah semangat bangsa Indonesia untuk bangun dari tidurnya untuk menyongsong masa depan yang gemilang yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Jadi itu faktornya masyarakat bangkit lagi dari kemunduran Islam, gitu. Dan selanjutnya ada masa kritis Islam. Jadi Islam itu ada masa kritisnya, setelah ada bangkit ada kritisnya lagi. Dikarenakan kan banyak sekali pengaruh-pengaruh pada masa penjajahan. Di sisi lain nampaknya Jepang mengambil posisi ambivalen terhadap Islam. Di satu pihak Jepang menggalang
dukungan publik dengan memperjuangkan Islam terhadap Belanda Kristen. Namun begitu berkuasa, fokus utama Jepang adalah mengalih loyalitas orang Islam dari Timur Tengah ke Asia Timur. Berbagi dengan pernyataan John L. Esposito, Badrim Yatim menjelaskan bahwa ketika Jepang datang menduduki Indonesia, partai yang tadinya sudah mulai melemah pada pemerintahan kolonial Belanda kembali diakomodasi oleh Jepang. Jepang lebih mengakomodasi partai Islam dan nasional atau ketimbang kalangan tradisional raja bangsawan. Jadi memang Jepang itu awalnya membantu agama Islam, namun kan lama-kelamaan malahan Jepang yang menjajah Indonesia begitu. Setelah saya menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada pra kemerdekaan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia sesudah kemerdekaan. Dibagi ada beberapa. Yang pertama itu ada perbaikan pada Orde Lama. Perkembangan Islam pada Orde Lama itu berlaku UUD 1945, berada pada tingkat pengkualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam negara. Dan sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan golongan nasionalisme saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, golongan Islam mendapatkan tekanan melalui dominasi peranan golongan komunis yang membonceng kepada pemerintahan. Dan selanjutnya ada masa Orde Baru awal 1970-an. Menjelang diadakan pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru, Islam sebagai landasan ideologi politik di samping perkembangan pemikiran Islam oleh cendekiawan muslim di lingkungan Islam seperti IAIN, pesantren, organisasi Islam. Corak pemikiran di IAIN mulai pertengahan 1980-an. Perkembangan pemikiran keagamaan di IAIN ditandai dengan maraknya kajian keagamaan yang menggunakan pendekatan ilmu sosial. Jadi pembaruannya pada masa Orde Baru Islam itu, agama Islam itu yaitu mendirikan pesantren itu dan organisasi-organisasi Islam. Dan selanjutnya ada masa reformasi. Runtuhnya Orde Baru pada 21 Maret 1998 bersama dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu piagam Jakarta dan tuntutan untuk syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Selama periode ini pula jumlah daerah di Indonesia menuntut penerapan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah diberikan hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam. Namun provinsi-provinsi lain juga ingin mendapatkan hak otonomi tersebut seperti Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan beberapa kabupaten lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan hukum Islam, negara, dan masyarakat yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial sehingga bersifat simbolik yang menyelubungi persoalan politik. Dan selanjutnya ada Departemen Agama. Kemerdekaan Indonesia, para pemimpin rakyat Indonesia sepakat menerapkan bentuk republik dalam pemerintahan Indonesia dan berdasarkan pada asas Pancasila dan UUD 1945. Hukum utama umat Islam dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia dibentuk Departemen Agama yang dulu bernama Kementerian Agama, yang didirikan pertama kali pada masa Kabinet Syahir. Sampai sekarang Menteri Agamanya masih dipegang oleh seorang Muslim. Dan selanjutnya itu ada pendidikan. Setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan mulai mendapat perhatian lebih serius Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945. Dalam kurikulum 1975, Islam menyelenggarakan
dengan sekolah umum menggunakan tingkat sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat pertama itu Madrasah Ibtidaiyah atau MI, tingkat SD. Jadi setara dengan SD yang mulai belajar dari 6 tahun. Dan tingkat kedua yaitu MTS Madrasah Sanawiyah Negeri, yaitu setingkat dengan SMP yang mulai dari belajar 3 tahun. Dan ketiga ada tingkatan Madrasah Aliyah atau MA, tingkatan SMA, belajarnya 3 tahun. Selanjutnya itu ada hukum Islam. Lembaga Islam yang sangat penting yang juga ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat Islam. Sejak zaman penjajahan Belanda, umat Islam di Indonesia ingin mempunyai kapal laut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Iuran dikumpulkan jadi hukum Islam itu mempunyai program untuk menaikkan haji dari Indonesia begitu. Jadi mereka ingin mempunyai kapal laut dulu untuk bertransport dari Indonesia ke Mekah. Setelah Indonesia merdeka, usaha ini dilanjutkan pada tahun 1950. Sebuah yayasan yaitu Perjalanan Haji Indonesia didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kekuasaan kepada yayasan itu untuk menyelenggarakan perjalanan haji, sebuah bank haji di Indonesia, dan sebuah perusahaan kapal pelayaran muslim di Indonesia. Jadi itu sudah tercapai, ingin punya kapal laut. Nah, transport utama pada zaman itu setelah kemerdekaan hajinya itu naik kapal laut, belum naik pesawat begitu. Dan yang terakhir itu ada Majelis Ulama Indonesia. Cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. Satu program pemerintahan apalagi yang berkenan dengan agama hanya bisa berhasil dengan baik. Pertama kali Majelis Ulama didirikan pada masa pemerintahan Soekarno. Majelis ini pertama terdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjalin keamanan. Di Jawa Barat berdiri pada tanggal 12 Juli 1958, diketahui oleh seorang panglima militer setelah keamanan sudah pulih dari pemberontakan DITII tahun 1961. Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan di luar persoalan keamanan seperti dakwah dan pendidikan. Jadi semua sudah saya sampaikan di map mapping itu. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.